Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin muhtarin yang terhormat, Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin Al-Siani MA, yang saya hormati para jamaah sesudah salat Jumat dan para santri Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bila Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dipertemukan kembali, dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tafsir tematik ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah sesudah salat Jumat dan para santri Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah dan para pendengar setia Radio Dais serta MAJT TV dimanapun Anda berada, untuk mengawali kajian siang kali ini, mari terlebih dulu kita buka kajian siang ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita buka bacaan suratul Fatihah nanti Allah meridhoi kajian siang kali ini dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya bagi pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, yang apabila nanti ingin bertanya bisa menghubungi kami di 0821 33670.000. Dan bagi kaum muslimin pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada yang ingin menyimak, bisa disimak melalui gelombangnya Radio Dais yaitu di 107,9 FM. Jadi itu mari kita bersama-sama simak kajian tematik tafsir tematik ini. Untuk itu kami persilakan kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang sepakat bahwa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan risalah Islamiyah bisa dibilang sukses luar biasa. Pertanyaannya adalah apa kiat-kiat atau mengapa dakwah Islamiyah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sukses? Yang pertama itu karena memang semesta sudah menunggu kehadirannya. Yang kedua
karena Allah sudah menyiapkan berjuta-juta tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, karena Nabi Muhammad mempunyai kesiapan fisik, mental, dan rohani yang tinggi. Sedang yang keempat, materi dakwah yang digunakan adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama dan yang kedua sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan ini patut kita jadikan sebagai contoh. Kalau kita ingin anak turun kita itu menjadi orang yang sukses, maka perlu disiapkan secara lahiriah dan batiniah, secara khusus dalam bentuk doa-doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi yang sukses itu karena pendahulunya itu sudah menyiapkan dengan doa-doa. Yang tersebut di dalam Al-Qur'an adalah apa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Para mufassir misalnya yaitu Imam As-Suyuti di dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rasulan minhum itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim ketika berdoa itu sedang bersama dengan Nabiullah Ismail alaihis salam. Ketika beliau berdua selesai membangun Ka'bah, kemudian berdoa dengan banyak doa, di antaranya ini. Nabi Ibrahim memohon supaya dari keturunan Ismail ada seorang rasul. Ada seorang rasul dari kalangan mereka. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ribuan tahun sebelumnya, 5.000 tahun, Nabi Muhammad SAW itu sudah didoakan oleh leluhurnya, sudah digadang-gadang oleh nenek moyangnya. Lebih dari itu, Nabiullah Adam alaihissalam dalam sebuah hadis juga ceritakan juga semacam itu. Beliau bilang, ya Allah, ketika aku melihat surga, di situ tertulis ada namamu dan di sebelahnya ada sebuah nama. Siapa itu? Itu adalah nama Nabi akhiruz zaman. Itu adalah nama dari pungkasannya para nabi dan rasul. Dan kemudian Nabiullah Adam memberikan puja-puji. Bahkan diriwayatkan Nabiullah Adam kemudian membaca sholawat, menjadikan itu adalah sebagai mahar untuk pernikahan dengan Siti Hawa. Kemudian untuk persiapan menyiapkan berjuta tahun sebelumnya. Ini bisa kita teladani dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahwa komunitas atau audien di mana kita berdakwah itu memang benar-benar membutuhkan kita. Dalam artian apa?
Dalam artian kita harus jeli. Kita harus jeli metode apa yang harus kita gunakan ketika kita menghadapi suatu masyarakat. Kalau kita lihat kisah Nabiullah Nuh alaihissalam, bagaimana beliau berdakwah, matur kepada Allah, ya Allah, saya sudah berdakwah siang dan malam. Ya Allah, saya sudah berdakwah dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ya Allah, saya sudah berdakwah dengan berbagai macam cara dan metode. Tapi lagi-lagi kaumku tidak ada yang mau beriman. Nah, kalau sudah demikian halnya, itu sudah bukan urusan para pendakwah. Sudah bukan urusan para pendakwah. Para pendakwah tugasnya adalah berdakwah dengan sebaik-baiknya dan dengan metode yang paling sesuai. Baik hadirin sekalian, yang ketiga, kenapa dakwah Nabi Muhammad SAW itu sukses? Itu karena beliau mempunyai kesiapan fisik, mental dan rohani yang tinggi. Bisa di sini dilihat dari surah Al-Mudaththir yang mensinyalir itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Perlu kita ketahui, meskipun rangkaian ayat ini itu isinya adalah perintah, tapi pada dasarnya Rasulullah SAW itu sudah melaksanakan itu. Jadi perintah di sini itu bukan berarti bahwa Nabi Muhammad belum melaksanakan kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan. Misalnya wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Itu bukan berarti sebelumnya Nabi Muhammad itu tidak mengagungkan Allah, tidak. Nabi Muhammad sejak lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, itu sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengesahkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga warrujza fahjur, dan perbuatan keji jauhilah. Itu bukan berarti Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi beliau banyak melakukan perbuatan keji, dan ketika menjadi nabi beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi. Tidak. Nabi Muhammad semenjak lahir itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil bagi Nabi Muhammad, meskipun beliau belum diutus menjadi nabi, mustahil kalau melakukan perbuatan keji. Sama sekali tidak pernah. Karena apa? Karena sejak beliau lahir, beliau sudah dijaga
oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia sekitar 6 tahun, usia 5 tahun itu sudah dibersihkan hatinya, dicuci. Usia 12 tahun dicuci lagi. Ada yang mengatakan sampai 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali sudah dibersihkan dari penyakit-penyakit buruk, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang kecil. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, kita tahu ya bahwa Al-Mudaththir itu adalah termasuk surat yang pertama-tama diturunkan, termasuk surat-surat awal dari Iqra, kemudian Nun wal qalami wa ma yasturun, kemudian ya ayyuhal mudaththir. Ada yang mengatakan dari Iqra, kemudian ya ayyuhal mudaththir. Nah, dengan demikian artinya apa? Dengan demikian artinya adalah, wahai Muhammad, sekarang kamu sudah ditetapkan menjadi nabi, maka ketangguhan fisikmu, kekuatan spiritualmu, kekuatan mental rohanimu harus selalu kamu jaga, harus selalu kamu lestarikan. Nah, kalau kita proyeksikan kepada kita terapkan kepada diri kita, maka maksudnya adalah, wahai orang-orang yang berdakwah, kita orang-orang yang berdakwah, harus mempunyai ketangguhan spiritual. Wa rabbaka fakabbir itu sama dengan la haula wala quwwata illa billah. Kita harus senantiasa menghadirkan Allah, karena sejatinya kita tidak bisa berdakwah kecuali atas izin Allah. Kita tidak bisa menasihati orang kecuali atas izin Allah. Kita tidak bisa mengajak kebaikan kepada orang-orang kecuali atas izin Allah. Wa rabbaka fakabbir sama dengan la haula wala quwwata illa billah. Sisi rohani harus tetap kita jaga. Sisi spiritual harus tetap kita jaga. Jangan sampai kemudian seorang dai yang kebetulan sudah populer, sudah viral, kemudian dengan bangganya mengatakan, saya sudah mengislamkan 1000 orang, saya sudah memberi hidayah sekian puluh ribu orang, tanpa menghadirkan Allah, tanpa menyertakan Allah di dalam dakwahnya, itu tidak boleh. Makanya di sini ya, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Pesan pertama adalah kita harus menjaga spiritualitas kita. Demikian juga tersebut di dalam surah Al-Muzammil. Dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan tsaqila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
Coba kita lihat betapa kuatnya fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada dua hal. Paling tidak ada dua hal atau dua indikator di dalam surah Al-Muzammil yang menunjukkan bahwa fisik dan rohani Nabi Muhammad SAW itu sangat kuat. Yang pertama, Nabi Muhammad selalu tahajud. Selalu tahajud. Jadi kalau untuk umatnya, hukum tahajud itu adalah sunnah. Sementara kalau untuk beliau, untuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tahajud itu hukumnya adalah wajib. Dan yang namanya tahajudnya Nabi itu tidak cuma sekedar 1 menit, 2 menit, 5 menit, tapi berjam-jam. Ini perlu suatu ketahanan fisik dan rohani yang kuat. Dan itu dilaksanakan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semenjak beliau diutus menjadi nabi sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masih tetap dipertahankan. Yang kedua, indikator bahwa fisik dan rohani beliau itu sangat kuat, itu adalah beliau mendapatkan wahyu. Ya namanya wahyu itu ya, wahyu. Wahyu loro-lorone itu kok. Yang namanya wahyu itu sangat-sangat berat. Wahyu itu sangat berat. Perlu ketahanan fisik, mental dan rohani yang sangat kuat. Terus gambarannya gini, gambarannya. Tiba-tiba kamu mendapatkan telepon dari jenderal polisi atau nek pejabat ujuk-ujuk ditelepon karo ketua KPK misalnya, langsung keringetan ya, langsung keringetan, grobyos, lemes, langsung grobyos lemes. Bahkan apa ini ada santri itu ya, kalau ditelepon sama kiainya, wow, itu apa ini, gerak tubuhnya itu langsung kayak gini padahal lewat telepon. Nggih kiai misalnya, nggih kiai, boten sampai mundur-mundur ya sebagainya. Nah, ini yang menelpon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Al-Qur'an disebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan kami tenggengen, diam tak bergerak, tapi kemudian retak karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad berarti kekuatan fisiknya, kekuatan mentalnya, kekuatan rohaniahnya itu adalah melebihi kekuatan gunung. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ketika beliau mendapatkan wahyu, pada saat itu misalnya musim dingin,
beliau berkeringat. Padahal sejenis musim dingin itu ya, sejenis musim dingin ini ya pantang sampai berkeringat karena tubuh menggigil. Tapi saking beratnya, saking panasnya wahyu yang diturunkan, Gusti Kanjeng Nabi itu sampai berkeringat. Nah ini bisa kita ambil pelajaran. Kita sebagai pendakwah, kalian sebagai pendakwah, ya, kalian sebagai pendakwah harus mempunyai kesiapan mental dan fisik. Jenis dakwah nggak perlu milih-milih. Nek diundang wong kota gelem, nek wong desa pelosok ora gelem. Nek diundang wong sugih gelem, nek diundang ora duwe ora gelem, enggak boleh. Demikian juga sing jenenge berdakwah itu temanya tidak boleh pilih-pilih. Qulil haqqa walau kana murra. Pendakwah harus berani mengatakan kebenaran meskipun adalah pahit. Pahit dalam artian apa? Kalau memang perlu menyampaikan suatu kebenaran dan ancamannya adalah, misalnya ancamannya adalah kemudian kamu diculik, kemudian kamu diapa dan sebagainya, jangan takut. Jangan takut. Dan itu sudah sering terjadi dan pernah terjadi pada zaman Orde Baru. Ana kiai ujuk-ujuk ilang, ana mubalek ujuk-ujuk ilang. Itu karena semacam itu. Dia hilang, tapi semangat orang itu, kata-kata mutiara orang itu akan senantiasa dikenang sepanjang zaman. Demikian juga yang namanya pendakwah. Tidak perlu pilih-pilih tema dalam artian apa. Kalau suatu tema itu adalah menguliti dirinya sendiri, harus tetap disampaikan. Kita lihat ya, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang berbunyi abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Nabi Muhammad ditegur, dikuliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap menyampaikan kepada umatnya. Tidak kemudian beliau mensortir, memilih ayat, wah ini ayat kok, ayat tidak menguntungkanku ini, ya? Ayat tidak menguntungkanku, tidak perlu aku sampaikan kepada umatku. Wah ini ada berita kok tidak mengenakkanku, tidak perlu aku sampaikan kepada jamaahku. Tidak boleh. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Kalau kamu tidak menyampaikan berarti kamu tidak tabligh. Kalau kamu tidak tabligh berarti kamu tidak mempunyai sifat Rasul, tidak mempunyai sifat Nabi. Jadi syarat yang ketiga supaya menjadi pendakwah yang sukses itu adalah mempunyai kekuatan fisik, mental, rohani, dan spiritual. Kemudian kenapa Nabi Muhammad sukses? Karena Nabi Muhammad, metode yang digunakan, tema yang digunakan itu memang dibutuhkan oleh manusia.
Ajaran agama Islam itu adalah ekuivalen, identik dengan fitrah. Islam mengajarkan untuk sholat. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu memerlukan sholat. Hanya saja manusia itu tidak tahu. Kenapa Islam mengajarkan untuk berpuasa? Karena pada dasarnya manusia itu memerlukan puasa. Hanya saja karena manusia itu tidak tahu, maka diutuslah Nabi dan Rasul. Kenapa Islam mengajarkan kejujuran? Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan, memerlukan kejujuran. Hanya saja karena manusia tidak tahu, maka diutuslah Rasul. Nah sekarang, seandainya ajaran-ajaran Islam ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada kejujuran, ada maaf, ada sabar, ada syukur, ada takwa, ada takut, ada menghormati dan sebagainya, itu tidak diajarkan kepada manusia, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi kepincangan dalam setiap individu manusia, kepincangan dalam masyarakat manusia, dan kepincangan dalam masyarakat manusia secara umum. Itu bisa dipastikan. Jadi ajaran-ajaran Nabi, ajaran Islam itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan. Persis seperti warung-warung itu, Kenapa ada warung-warung? Karena pada dasarnya manusia itu memang membutuhkan makan, membutuhkan minum. Jadi yang namanya risalah Nabi itu disebut dengan kalamullah at-tadwini, kalamullah yang terbukukan. Sementara alam semesta itu adalah kalamullah at-takwini, yaitu kalamullah yang ada di alam semesta. Kita lihat, kenapa to ning donya kok ana pelem? Kenapa kok ning donya iku kok ana udan? Kenapa ning donya kok ana sumur? Kenapa ning donya kok ana angin? Karena manusia membutuhkan. Karena manusia membutuhkan. Itu sama persis identik. Kenapa harus ada ajaran sholat? Kenapa harus ada ajaran zakat? Jadi podo. Sama. Angin, udara, atmosfer, pelem, kelengkeng, padi, kelapa, banyu. Itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, puasa, haji, perintah sabar, perintah syukur, perintah bertakwa, perintah ini, menjauhi bohong, menjauhi ini dan sebagainya. Itu juga sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema dan ajaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut. Jadi kalau seumpama sekarang suatu daerah itu nggak ada air karena kemarau panjang. Apa yang terjadi? Yang terjadi masyarakat itu akan oleng. Masyarakat itu akan oleng, timpang. Mesine ana banyu, ra iso adus, ra iso ngombe dan sebagainya. Oleng. Itu sama persis
ketika suatu masyarakat tidak melaksanakan sholat. Waduh, ono banyu, ono pelem, tapi sing jenenge pari gagal panen kabeh. Bagaimana masyarakat di situ? Oleng, pincang dan timpang. Itu sama persis ketika masyarakat itu misalnya ya tidak melaksanakan puasa. Sama persis. Sebelah sini datang dari Allah Subhanahu wa taala, sebelah sini juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dibutuhkan oleh manusia. Kalau ada yang tidak dikonsumsi oleh manusia, maka akan terjadi keolengan. Nah, itulah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa melihat dakwah beliau itu sangat sukses. Baiklah para hadirin sekalian, demikian bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.